Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan memberikan informasi tentang tanggapan dari Catur Unggas ya. Kemarin ada komentar yang menarik bagi saya, yaitu tentang menanggapi komentar atau menanggapi video saya yang sebelumnya ya, tentang kita membuat bank pakan untuk ternak entok. Nah, di sini akan saya jelaskan agar yang lain tuh lebih tahu dan memahami maksud dari Catur Unggas ya. Nah, sebelumnya ini sebenarnya rencana dari Catur Unggas, dan saya share langsung ke teman-teman supaya mungkin teman-teman yang udah siap bisa menerapkan kayak gitu ya. Oke, seperti apa untuk penjelasannya? Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa subscribe dulu channel Catur Unggas, tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan like apabila teman-teman suka dengan video channel Catur Unggas. Oke, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Di Catur Unggas untuk varietasnya sendiri yaitu varietas entok jumbo ya, dan ini masuk kategori hias. Sebenarnya bisa dikatakan ke apa itu pedaging juga bisa, karena bobotnya itu lebih identik, lebih unggul kalau untuk entok jumbo size nya juga ya. Nah, di sini kelemahan dari entok jumbo itu, kalau teman-teman lebih tahu, memang untuk perkembangannya itu tidak seperti lokal atau terbatas ya. Oleh sebab itu kenapa entok jumbo itu mahal, dipengaruhi hal tersebut juga. Jadi tidak sepesat entok lokal. Jadi kalau saya sarankan, kalau teman-teman ingin yang kualitas yang bagus, itu bisa disilangkan antara jantan jumbo dan juga betina lokal. Itu nanti jadinya superan, itu masih bagus untuk bobotnya teman-teman. Nah, di sini Catur Unggas memberikan informasi ini masih berupa materi atau teori ya, intinya teori, dan masih belum Catur Unggas praktekkan. Itu alasannya karena untuk kandang Catur Unggas sendiri masih belum mumpuni untuk breeding atau pembesaran konsumsi ya. Jadi kalau saya atau Catur Unggas sudah ada tempatnya, tentu saja akan menerapkan teman-teman. Nah, Catur Unggas belum menerapkan, tapi ide ini udah muncul dari Catur Unggas ya, karena berdasarkan pengalaman mulai tahun 2017 sampai sekarang ini, Catur Unggas terus memakai pakan alternatif atau pakan gratis atau pakan hijauan. Jadi kalau teman-teman ingin ternak entok tanpa ada pakan tambahan, sudah saya pastikan teman-teman akan rugi, bahkan bisa juga gulung tikar atau kapok ya. Nah, maka dari itu ini saya berikan informasinya. Saya sendiri pun pusing ya, kalau untuk perkembangan entok saya itu pesat, pakannya juga banyak, stoknya cepet banget habis. Terus kalau memang ada barangnya sih nggak masalah, tapi itu nanti kelemahannya teman-teman akan rugi di pakan, pembelian pakan. Nah, terus apalagi kalau untuk pakan pokoknya itu susah atau langka, seperti yang kemarin saya katakan. Jadi sistemnya gini, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman ya, jadi bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini, atau pendapat ya lebih jelasnya. Ini dari Ed Solihin ya. Jadi saudara atau Pak Solihin itu mengimpossiblekan atau tidak mungkin, logikanya itu tidak akan masuk akal. Jadi gini, kalau teman-teman nggak mau usaha untuk mendapatkan
pakan tambahan atau pakan hijauan atau pakan gratis, teman-teman paling sadisnya ya, kalau paling kasarnya nggak usah ternak entok. Karena itu nanti teman-teman akan rugi atau bahkan tidak akan untung. Walaupun tidak rugi, tidak akan untung atau menipis. Jadi pilihannya itu. Nah, sekarang saya katakan untuk breeding. Kita ambil contoh aja ya, biar teman-teman tuh lebih paham, menangkap maksud dari video-video saya. Sekarang kita ambil contoh untuk ternak kambing. Ternak kambing dengan breeding itu, teman kita yang udah menerapkan ternak kambing itu menyiapkan bank pakan berupa penanaman rumput. Ya, karena di sekitar Catur Unggas ada yang ternak kambing, nyewa lahan, cari lahan untuk bank pakan kambingnya kayak gitu. Nah, sekarang kita terapkan ke entok. Kalau untuk pendapat Bapak Solikin itu tadi tidak masuk akal. Kita punya 1 pohon pepaya atau 2 pohon pepaya, kalau kita ambil karena entoknya banyak itu akan habis, tidak bisa mengcover. Betul, memang betul untuk pendapat dari Bapak Solikin ini. Saya tidak akan menyalahkan atau istilahnya tidak mengimposibelkan. Tapi kita ambil contoh untuk ternak kambing. Kalau kita ternak kambing breeding cuma menanam 1 atau 2 rumput, tidak akan bisa mengcover, itu yang logikanya. Tapi kalau kita memiliki bank pakan, yang namanya bank pakan, kita punya lahan yang tidak terpakai, kita tanemin seumpama pepaya yang cukup banyak ya, kita sebar aja lah itu biji pepaya biar tumbuh sendiri. Nah, itu akan tumbuh banyak, tentu saja akan menghasilkan buah. Terus daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan entok kayak gitu. Itu satu contoh untuk pohon pepaya. Nah, kalau teman-teman punya lahan lagi, teman-teman cari pakan yang proteinnya tinggi. Saya katakan dari kemarin untuk cari protein yang cukup tinggi ya, yang cukup tinggi teman-teman. Jadi tanaman apa saja ya, urutannya itu daun turi yang nomor 1. Kalau daun turi ya itu kan untuk daunnya kayak kecil-kecil ya, saya rekomendasikan daun indigo vera, itu urutan nomor 2, bisa dibuat untuk bank pakan, proteinnya sangat tinggi. Terus bawahnya lagi yaitu daun kelor. Kalau menurut saya bagus juga untuk daun kelor kita tanam banyak-banyak, karena daun kelor itu bisa diolah juga ya, dijual juga ada, itu dijadikan bubuk. Terus di satu tempat itu nanti dibuat kolam, mungkin bisa ditanamin azolla. Azolla itu juga pertumbuhannya juga cukup cepat ya, kalau untuk airnya itu mengandung pupuk alami seperti sisa dari pembesaran ikan. Itu tanpa kita pupuk udah pesat banget untuk pertumbuhannya ya, karena udah saya coba. Bisa juga teman-teman cari pakan yang cukup banyak ya. Bisa satu tempat tuh bisa untuk ditanamin pepaya, bisa ditanamin indigo vera, atau ditanami dengan daun kelor. Itu kita udah banyak sekali mendapatkan keuntungan. Jadi kalau ternak entok kan untuk temboloknya juga nggak banyak hijauannya, itu nanti bisa dimix dengan dedak. Walaupun 50%, kalau proteinnya cukup bagus itu bisa mengcover untuk pakan ternak entok kita teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nanamnya cuma 1 atau 2 pohon, impossible, nggak akan bisa mengcover breeding ternak entok yang ratusan ekor. Tapi kalau kita punya banyak untuk bank pakan breeding ratusan ekor, kita tetap aman ya. Apalagi untuk tanamannya tuh di musim hujan dia udah
diambil semi kembali. Pokoknya kita terapkan kayak kambing itu loh teman-teman, atau sapi kayak gitu. Terus kenapa untuk tanamannya sendiri kita cari yang berprotein tinggi, karena untuk ternak entok itu sama dengan ternak bebek, protein yang tinggi sangat digunakan untuk kesehatan entok itu sendiri dan juga untuk produktivitas telurnya. Jadi kalau teman-teman ingin menanam bang pakan harus dipertimbangkan untuk nutrisi kandungannya ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.